menulis beberapa artikel tentang kinerja dan prestasi Ibu Risma. Begitu banyak yang sudah dilakukan oleh Bu Risma di Surabaya. Hasil kerja itu tidak pernah bohong. Berita, foto dan video soal bagaimana kota Surabaya tertata dengan rapi, bersih dan sejuk jadi bukti otentik hasil kerja Bu Risma. Tidak hanya itu buktinya, kota Surabaya pun banyak menyabet berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Hingga Bu Risma beberapa kali mendapatkan undangan sebagai pembicara di forum internasional. Semua pasti karena prestasi yang hebat, bukan sekedar ngomong nata kata ya kan? Sudah bagus begini, sudah sangat berkomitmen terhadap pekerjaannya. Masih saja ada suara sumbang terhadap Bu Risma ini. Menyebut beliau pencitraan lah dengan sering turun ke jalan mengatur lalu lintas. Juga karena dalam beberapa momen Bu Risma terkesan sangat emosional ketika menangis di depan publik. Ada pula momen ketika Bu Risma terduduk dan bersujud di depan warganya. Gak ada kepala daerah di Indonesia yang bersikap sedemikian merendahnya di depan warganya sendiri. Namun bagi saya, so what? Bu Risma ikut mengatur lalu lintas di kotanya agar lancar. Siapa yang diuntungkan? Ya warga Surabaya dong. Bu Risma nangis di depan publik. Ya wajarlah kalau orang kesel. Itu tandanya beliau manusia biasa. Yang bikin beliau nangis itu sebuah ketidakberesan yang merugikan warga Surabaya. Begitu besar komitmen Bu Risma pada Surabaya sampai kekesalan itu tumpah ruah jadi tangisan. Bukannya itu bagus? Mau pemimpin yang cuma ngomong doang gak jelas kerjanya apa dan hasilnya nol besar? Atau yang nangis karena sudah bekerja keras tapi kesal karena ada kendala di luar kendalinya? Mau pemimpin yang berpihak hanya pada orang-orang yang menolong dia meraih jabatan dan tidak serius ngurusin warganya? Atau pemimpin yang bersujud pada warganya karena merasa tidak berhasil melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya? Standar kerja Bu Risma tinggi loh. Dan tidak terasa, masa jabatan Bu Risma di Surabaya tinggal beberapa bulan lagi. Saya kok jadi sedih ya? Padahal itu biasa saja. Berasa saya akan berpisah dengan Bu Risma. Tepatnya nanti di Februari 2021, genap 10 tahun Bu Risma menjabat wali kota Surabaya. Ini ditambah dengan pengalaman Risma bekerja di kota Surabaya sebagai PNS sejak tahun 90-an. Luar biasa panjang jenjang karir yang sudah dilalui oleh Bu Risma. Semuanya untuk kota Surabaya. Jadi wajar saja ketika beliau terpilih menjadi wali kota Surabaya pada tahun 2010, Bu Risma sudah paham betul segala sisi kota yang akan dipimpinnya. Bu Risma dan sepatu boots warna pink itu memang mantap. Nah, pada pertengahan bulan Agustus ini, ketika meresmikan lapangan tambak Asri dalam pidatonya, Bu Risma sekalian menyampaikan pamitan kepada warga Surabaya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa enggak sampai 1 tahun lagi saya selesai jadi wali kota. Saya Februari selesai menjabat. Saya mohon pamit Bapak Ibu sekalian, kata Bu Risma. Bu Risma juga mengungkap soal dia pernah ditawari menjadi menteri, namun ditolaknya karena Bu Risma berkomitmen hendak menyelesaikan masa jabatan sebagai wali kota Surabaya. Seandainya jadi menteri dan kemudian warga Surabaya ada masalah dan dia tidak bisa membantu, maka Bu Risma akan sangat menyesal. Bu Risma juga menyampaikan pesan buat warganya terutama anak-anak Surabaya agar tidak mudah menyerah. Tujuan saya memang untuk membangun motivasi, karena tidak ada gunanya saya bangun Surabaya bagus-bagus, tapi manusianya tidak mendapatkan apa-apa. Kan eman, ucap Risma. Kalian anak-anak semua berhak sukses dan berhak berhasil. Sekarang jangan lagi bilang saya hanya anaknya tukang becak dan sebagainya. Meskipun anaknya tukang becak, kalian masih bisa berhasil. Asalkan kalian mau bekerja keras. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Asalkan kalian mau. Ujar dia kepada anak-anak Surabaya. Bu Risma juga menyampaikan ide agar lapangan yang baru diresmikan itu nanti dimanfaatkan untuk ekonomi warga ketika pandemi COVID-19 sudah selesai. Misalnya untuk mengadakan bazar murah setiap minggunya. Ada aja idenya Bu Risma ini ya. Pemulihan ekonomi memang sangat super penting ketika sudah dimungkinkan dalam masa pandemi ini. Baiklah Bu Risma, saya yakin banyak orang di luar sana selalu mendoakan yang terbaik untuk Bu Risma. Semoga pasca selesainya jabatan di Surabaya, Bu Risma mendapat jabatan lain yang juga akan sangat membantu makin banyak warga. Di mana saja, sebagai apa saja. Bravo Bu Risma, makin yakin bahwa yang tua nggak selalu benar. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Dari kecil saya diajarkan bahwa kita harus mendengar kepada orang-orang tua atau yang lebih berpengalaman dari kita yang muda-muda ini. Tapi waktu ketika semakin lama semakin berlalu, saya melihat bahwa hal ini tidak benar bahkan sama sekali salah. Orang-orang yang lebih senior ini memang memiliki pengalaman yang banyak, namun belum tentu memiliki pandangan atau konteks kebenaran yang tepat dan relevan pada zaman ini. Harus saya akui bahwa orang-orang yang lebih tua memang memiliki semacam arogansi yang lebih tinggi dan lebih merasa berhak untuk mengatakan kebenaran.
Dan sebagai orang muda, mereka malah punya tugas lebih sulit untuk membela kebenaran. Karena yang digebuk adalah, Anda kok nggak punya adab ya sama pemuka agama? Dan dari perdebatan panas yang diadakan di TV One dengan menghadirkan salah seorang petinggi Banser NU yang cukup terkenal belakangan ini karena videonya membubarkan ormas terlarang, dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI yang ngurusin haram dan halalnya sesuatu, saya sudah tidur konfirmasi bahwa orang yang lebih tua belum tentu benar. Secara hukum, Hizbut Tahrir Indonesia memang sudah dibubarkan dan ormasnya pun sudah dianggap anti Pancasila. Artinya ormas itu sudah terlarang. Ya nggak bisa dibikin nggak terlarang dong logikanya. Bayangkan saja, jika yang sudah dibubarkan namun tidak terlarang, itu apa-apaan? Dari sini kita melihat bahwa pembelaan yang berlebihan terhadap ormas radikal tersebut dengan membawa-bawa kesantunan, kesopanan atau adab, itu sudah tidak relevan lagi bagi saya. Banser sudah tepat dalam melakukan gaspol terhadap ormas radikal yang sudah jelas-jelas ada foto Jokowi yang dicoret-coret dan juga menghina Habib Lutfi. Wakil Sekretaris Jenderal MUI mengatakan bahwa anggota Banser itu harus menjaga adabnya. Padahal sudah jelas yang selama ini melakukan demonstrasi besar-besaran adalah kelompok radikal Hizbut Tahrir, bukan? Kalau bicara adab, seharusnya Wakil Sekretaris Jenderal ini konsisten dengan mengatakan bahwa dari tahun 2016, demonstrasi-demonstrasi yang tidak punya adab dan bahkan cenderung biadab sekalian dikecam. Tapi apa reaksinya? Malah pada aksi tersebut, Ketua MUI pada saat itu malah ikut melancarkan aksi yang diinisiasi oleh Rizik, si pendukung Anies Baswedan itu. Lah, jadi apa yang disebut dengan adab? Adab itu harus dihidupi, bukan diomong aja. Saya tidak akan membahas lebih jauh proses hukum yang sudah dijalankan oleh Ahok. Akan tetapi saya akan lebih membahas tentang keterlibatan orang-orang MUI di dalam demo yang tidak punya adab itu. Demo 2016 yang begitu tidak beradab membuat Ahok menjadi target dari ormas radikal. Bahkan beredar spanduk bahwa Ahok harus digantung di jembatan penyeberangan orang. Gambarnya sudah sangat jelas kok. Sejarah sudah mencatat dengan media cetak dan media online. Rekam jejak sudah terpatri jelas baik di dunia virtual, dunia cetak, dan juga dunia spiritual. Juga ada pengajaran-pengajaran provokatif yang justru menghilangkan adab dari sosial masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat terganggu dengan keberadaan dari ormas radikal ini. Pancasila diombang-ambing dan dibuat begitu pragmatis oleh mereka. Para ormas radikal ini masih perlu diperhatikan dengan adab. Kita hidup di dunia yang begitu cepat berubah saat ini, Pak Wasekjen. Dari sinilah kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu direformasi dari pemikiran tua macam ini. Pemikiran bahwa orang yang tua selalu benar itu harus dibuang jauh-jauh, Pak. Kalau bicara adab, kita masih bisa kok untuk berbicara sesuai sopan santun lewat diskursus yang tepat. Khazanah negara ini terlalu kaya untuk bisa kita kembangkan adab sopan santun dan tutur kata yang baik. Tapi kalau ini berbicara tentang suatu ancaman dari bernegara, mau dia sekelas orang penting atau pemuka agama pun, kita harus kritik. Tidak perlu ada upaya menjaga muka mereka, bahkan menjaga status mereka sebagai pemuka agama, jika mereka terbukti tidak tahu siapa wakil presiden kita. Masa wakil presiden disebut Muhammad Amin Rais kan konyol. Yang benar wakil presiden kita adalah Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya yang kafir menurut HTI aja tahu kok. Seharusnya sebagai Wasekjen MUI, Bapak harus mendukung apa yang dikerjakan oleh Bung Saad. Sudah jelas dia mengedepankan adab, bahkan tidak ada persekusi di dalam aksi pembubaran itu kok. Tidak ada tuh aksi membakar-bakar bendera seperti yang diinginkan. Justru Banser sudah menjaga emosinya dengan baik dan Anda tidak bisa menjaga emosi Anda dengan baik. Saran saya, daripada kalian membela-bela orang yang disebut ulama ataupun orang-orang yang dianggap kiai, lebih baik kita membela Habib Lutfi. Karena Habib Lutfi sudah dihina oleh orang-orang HTI yang juga menghina NKRI ini. Sudah benarlah proses hukum harus dijalankan dan kesopanan itu kita singkirkan sementara. Sementara loh, sudah tidak usah bawa-bawa adab kepada orang-orang yang tidak bisa mengenal adab. Logika mereka itu sudah jelas kok, terbalik dan kacau.